Film ini bercerita tentang adanya sosok mayat wanita di bangunan tua. Namun tidak ada yang tahu pasti siapa pembunuhnya. Detektif veteran tertarik dengan teka-teki kasus kematian ini dan mencoba untuk menangkap dalang di balik kasus tersebut. So ini dia drama She Can Know Everything. Berlatar belakang di bangunan yang sedang direkonstruksi, seluruh penghuni di sana dikejutkan dengan mayat sosok gadis bernama Sujin. Paho, detektif veteran yang sudah menyelesaikan beberapa kasus besar, merasa ada yang janggal dengan kasus kematiannya. Dilihat dari banyaknya lebam di sekujur tubuh hingga bekas cekikan di lehernya, Paho merasa gadis itu mati disebabkan oleh seseorang. Ketika Paho sedang mencari petunjuk di kamar Sujin, dia bertemu Nonali, agen real estate yang selalu penasaran dengan keadaan di sekitarnya. Di kamar Sujin, Paho menemukan obat-obatan yang diduga Sujin mengalami depresi dan mencoba untuk melakukan upaya bunuh diri. Hal yang lebih mengejutkannya, Sujin juga ingin membawa sang ibu bersamanya. Di masa lalu, ibu Sujin ditabrak pengendara mobil tak dikenal. Bukannya bertanggung jawab, mobil itu langsung kabur meninggalkan mereka. Akibat kecelakaan itu, Ibu Sujin mengalami lumpuh total hingga sekarang. Penyelidikan masih terus berlanjut. Paho menemui tetangga Sujin bernama Miwon dan Yura. Mereka mengaku tidak tahu apa-apa karena baru saja pulang dari kampung halamannya. Di sisi lain, rekan bisnis Bully takut kalau proyek rekonstruksi mereka gagal karena viralnya berita mengenai penemuan mayat di halaman apartemen. Namun tak lama mereka kedatangan Paho. Paho merasa bingung mengenai kasus kematian Sujin. Dia yakin kematian Sujin akibat bunuh diri, namun terkendala dari minimnya barang bukti untuk dibawa ke pengadilan. Berharap mendapat solusi dari Nonali, dirinya malah dihina dan dianggap tak becus menangani kasus tersebut. Hingga suatu ketika, Paho menghampiri Huang, teman dekat Sujin bekerja. Paho cukup terkejut melihat pakaian wanita di bawah mejanya. Namun Huang mengelak dan berkata kalau pakaian itu punya adiknya. Dia adalah pria mesum yang sangat terobsesi dengan tubuh Sujin. Ketika ingin melakukan aksi bejatnya, beruntung ada Sowa di sana yang menengahi mereka. Dia menganggap Sujin sudah seperti kakaknya sendiri dan selalu melindunginya dari pria bejat yang haus akan hawa nafsu. Salah satunya seperti Huang. Meskipun Huang mencurigakan, Paho masih belum bisa menyimpulkan alasan Huang membunuh Sujin karena masih minimnya petunjuk. Kemudian Paho mendatangi Mi, manajer Sujin. Di samping bekerja sebagai guru les piano, Sujin juga mengambil pekerjaan sambilan menjadi model untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena sejak ibunya mengalami kecelakaan, ayah Sujin meninggalkan mereka karena malu punya istri lumpuh. Paho bertanya, apakah kamu percaya kalau Sujin melakukan bunuh diri? Sejak perceraian orang tuanya, Sujin selalu mengalami depresi, bahkan tak jarang ingin melakukan upaya bunuh diri, ucap Mi. Sementara itu, Su mendapat tawaran dari Byung Konstruksi ingin mengambil alih proyek mereka dengan harga 100 juta dolar. Tentu Nonali menolak tawaran mereka karena kalau dibandingkan harga pasar, dirinya bisa mendapatkan keuntungan 200 juta dolar. Mendengar kabar ibu Sujin terjatuh, Nonali langsung membawanya ke rumah sakit. Ketika Nonali tak ada, Yundan membicarakan dirinya dari belakang. Mereka menganggap Nonali menikah dengan ayah Sowa bukan masalah cinta, melainkan karena harta. Di masa lalu, Sujin sangat dekat dengan Myungwon, bahkan mereka saling menyukai satu sama lain. Mengetahui hal itu, Sowa langsung memarahinya. Dirinya tak ingin kalau Sujin disebut pelakor, karena Myungwon sudah mempunyai istri. Di balik itu, Sujin sengaja melakukan ini semua karena dia menduga orang yang menabrak ibunya adalah Myungwon. Meskipun begitu, ia sengaja tak memberitahunya ke siapapun karena dia tak ingin orang lain ikut campur masalah pribadinya. Sebelumnya, Sujin sudah melaporkan kasus tersebut ke Paho, ketua polisi setempat. Namun Paho tidak ingin menyelidiki kasus tersebut karena Paho tahu Myungwon lah yang menabrak mereka. Semenjak kematian Sujin, Sowa menduga Myungwon lah yang membunuhnya karena Sujin sempat bercerita kalau ia sedang mengandung anaknya. Tak lama kemudian, Paho datang menghampiri mereka. Alih-alih menahan Sowa, Paho sebenarnya hanya ingin melindungi adiknya. Di sisi lain, Nonali ingin menyelamatkan anak tirinya, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Di kantor polisi, Paho merubah kasus investigasi kematian Sujin yang tadinya bunuh diri menjadi pembunuhan. Setelah memeriksa catatan Sujin, mereka menyadari kalau Sujin sedang hamil 2 bulan. Dan juga sebelum kematiannya, Sujin ditelepon Sowa jam 2 dini hari tadi. Paho menduga Sowa lah tersangkanya. Di malam itu, petugas yang sedang berpatroli melihat mereka sedang bertengkar. Atas dasar itu, dia meminta timnya untuk mencari barang bukti. Hingga suatu ketika, dia dihampiri Nonali. Nonali meminta Paho untuk membebaskan anak tirinya karena hari ini ada pertandingan final di sekolah untuk menentukan masa depannya.
Awalnya Paho bersikukuh untuk tetap menahannya, tetapi karena kurangnya barang bukti dengan terpaksa dia pun melepaskannya. Di kala itu, Nonali menemukan handphone milik Sowa di dalam kamar Sujin. Nonali bertanya, apakah kamu yang membunuh Sujin? Sowa mengelak dan menyalahkan Myungwon, orang yang sudah mengambilinya. Diduga karena kejadian itu, Myungwon sengaja membunuh Sujin agar aksi bejatnya tidak terungkap. Sementara itu, Daesu mencoba untuk melacak tersangka melalui kamera CCTV. Namun tiba-tiba kamera CCTV-nya error 1 jam sebelum kematian Sujin. Di sisi lain, Paho menemukan sidik jari yang diduga pelaku pembunuhan dan meminta Minsuk untuk mengeceknya. Di apartemen Bisul, ketua serikat tak terima karena dia dituduh sudah menggelapkan dana perusahaan. Sementara itu, Paho menghampiri Myungwon di ruangannya. Melalui data penyelidikan, ada seseorang bernama Jung yang selalu mengirim Sujin setiap bulan, dan dia tinggal di apartemen itu. Tanpa diketahui siapapun, Myungwon lah yang selalu transfer uang ke rekening Sujin dengan nama yang berbeda. Myungwon berpura-pura tak tahu siapa yang dimaksud Paho dan menyuruhnya untuk segera pergi. Setelah diperbaiki kamera CCTV, Paho melihat Sowa sedang berlari keluar dari apartemen. Paho meminta Daesung untuk menangkap Sowa. Dengan bukti ini, Paho yakin Sowa lah yang membunuh Sujin. Di satu sisi, Sowa sengaja meninggalkan arena pertandingan karena dia masih tak terima kalau Sujin mati dibunuh Myungwon. Atas dasar itu, Sowa langsung membabi buta memukuli Myungwon. Pertarungan mereka tak berlangsung lama karena ada Paho yang menghentikan mereka. Kemudian menangkap Sowa dan berkata, ada Sowa di lokasi TKP yang sedang berlari keluar dari apartemen. Atas barang bukti tersebut, dengan angkuh Paho menantang Nonali menyelesaikan perkara di mata hukum. Di tengah perjalanan, mobil mereka ditabrak Nonali. Ini semua sudah direncanakan Nonali agar anak tirinya berhasil kabur. Malamnya, Minkyu penasaran kenapa Paho masih melakukan investigasi kasus kematian Sujin, karena bisa saja menutup kasusnya dengan alasan bunuh diri. Ternyata ini semua dilakukan atas rasa bersalahnya kepada Sujin di masa lalu, karena tak ingin mengungkap kasus kecelakaan ibunya. Paho bisa merasakan apa yang dirasakan Sujin karena dia pernah mengalaminya. Namun dia memilih untuk bungkam karena keegoisannya untuk menyelamatkan sang adik di mata hukum. Di saat yang sama, Sun Kyum mengaku melihat Sowa mencekik ibu Sujin. Dia adalah pria yang selalu membantu Sujin merawat ibunya ketika Sujin tidak ada di rumah. Sementara itu, melalui kamera pengawas di kamar Sujin, mereka melihat Paho dan Myungwon berada di sana. Myungwon meminta sang kakak untuk menemukan handphone Sujin karena di handphone itu ada foto dirinya ketika menghabisi Sujin. Meskipun tahu pelaku pembunuhan Sujin adalah adiknya sendiri, Paho berniat melawan hukum dengan cara menghilangkan barang bukti agar adiknya tak bersalah. Di suatu tempat, Yunra mengaku kasus tabrak lari Myungwon yang menabrak ibu Sujin sudah dibersihkan oleh ayahnya agar tidak ada barang bukti di lokasi TKP. Namun Yunra tak menyangka kebaikannya itu dibalas perselingkuhan. Sementara itu, Nonali mengunjungi kamar Bisul yang dimana hanya ada istrinya. Nonali langsung menggeledah kamar Bisul dengan berharap bisa menemukan ponsel Sujin. Tak lama kemudian, Paho datang dan menghampiri mereka. Nonali menyuruh istri Bisul untuk tidak membukakan pintu karena di depan itu adalah orang gila. Tak kehabisan akal, Paho langsung menyelinap lewat jendela. Mereka menduga ponsel Sujin tersimpan di suatu tempat. Muak dengan sikap Paho yang masuk tanpa izin, istri Bisul langsung mencekiknya. Nonali yang melihat kejadian itu langsung menanggapi mereka berdua. Hingga suatu ketika, Nonali berhasil menemukan ponsel Sujin di saat ingin memandikan istri Bisul. Ketika dicek, mereka tak menemukan bukti apapun terkait pelaku pembunuhan. Tak lama kemudian, Paho ditelepon Daesung. Daesung berkata, hasil DNA di bawah kuku Sujin bukan milik Sowa maupun Myungwon, melainkan DNA seorang wanita. Setelah apa yang terjadi, Paho mencurigai Nam dalam dibalik kasus kematian Sujin karena cekikannya sangat kuat meskipun sudah tua, dan meminta Minkyu membuat surat perintah untuk menangkap mereka. Sementara itu, karena sudah tak tahan difitnah menggelapkan dana perusahaan, Bisul bersama istrinya memutuskan untuk pindah dari apartemen. Bisul merasa bersalah dan mengakui perbuatannya, karena di saat Sujin jatuh dari atap, dia tidak membawanya ke rumah sakit. Kalau saja dirinya membawa Sujin, besar kemungkinan nyawa Sujin masih tertolong. Bisul ingin sekali menyerahkan dirinya ke kantor polisi, namun tidak ada yang merawat istrinya dikala dia tidak ada. Kalau mengandalkan anaknya itu tidak mungkin, karena anak mereka sangat durhaka terhadap ibu mereka sendiri. Setelah mengungkapkan itu semua, Bisul memutuskan untuk bunuh diri bersama sang istri. Di sisi lain, Sowa merasa terpukul melihat ibu Sujin sudah tiada. Ditambah ibu tirinya dituduh sebagai tersangka atas kasus kematian Sujin. Sejak kecelakaan yang menimpa ibunya, Sujin sengaja mendekati Myungwon. Hingga suatu ketika, amarah yang selama ini dipendam lepas kendali. Gara-gara ulah Myungwon, dia tidak bisa tidur nyenyak selama 2 tahun belakangan. Setiap kali memejamkan mata, dia selalu terbayang dengan peristiwa itu. Myungwon tak tahu apa yang dimaksud Sujin,
Tanpa mereka ketahui, Yura lah yang menabrak Ibu Sujin. Sujin berkata dia memegang barang bukti itu di HP-nya. Ketika Mingwon ingin merebut HP-nya, Sujin malah terjatuh. Tak lama setelahnya, dirinya langsung dicekik Yura hingga tak bernyawa. Tindakan Yura didasarkan atas rasa cemburu terhadap Sujin yang sudah berselingkuh dengan suaminya. Setelah mengetahui kebenarannya, Pak Ho langsung menangkap Yura dan langsung dibawa ke kantor polisi. Di sisi lain, Sun Ki, Nonal, dan Soa merasa terpukul atas kepergian Ibu Sujin. Sementara itu, Pak Ho langsung mengundurkan diri dari jabatannya karena ia merasa bersalah atas kasus kecelakaan yang menimpa Ibu Sujin. Seandainya dia menyelidiki lebih dalam, Yura pasti sudah dipenjara, serta fakta kematian Sujin mungkin tidak akan terjadi. Sementara itu, Nonali berhenti dari pekerjaannya dan mencoba hal yang baru. Di masa lalu, ruangan itu adalah awal pertemuan Nonali bertemu Soa, karena di saat itu Ibu Soa sudah tiada. Meskipun berat meninggalkan pekerjaannya, namun itulah keputusan yang terbaik untuk saat ini, dan cerita pun selesai. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton film ini. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. See you.